What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur film Filipina yang berjudul Housemaid, menceritakan tentang seorang babysitter cantik yang berhasil melaksanakan perpusrengan duniawi dengan majikannya sendiri dikarenakan istrinya gak berhasil memuaskannya karena lagi hamil besar cuy. Dan ya, mereka pun ngelakuin itu selama berkali-kali sampai majikannya itu melakukan persalinan. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Daisy. Dia bekerja di sebuah restoran untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan juga uang kuliahnya. Daisy tinggal di pinggiran kota bersama dengan sahabatnya yang bernama Gina. Lalu suatu ketika Daisy melamar pekerjaan untuk menjadi pembantu rumah tangga sekaligus babysitter. Karena memang Daisy pun memiliki skill dan mengambil ilmu keperawatan anak di bangku kuliahnya. Kemudian wanita bernama Marta tertarik dengan lamaran Daisy dan mereka pun akhirnya melakukan interview. Marta sendiri adalah senior asisten rumah tangga yang bekerja dengan sebuah keluarga konglomerat. Singkat cerita, Daisy pun akhirnya diterima bekerja di rumah si konglomerat. Lalu Daisy diperkenalkan dengan majikan barunya yang bernama Roxanne, yang mana sekarang itu dia lagi hamil tua dan mengandung anak kembar. Roxanne sendiri mempunyai seorang putri yang bernama Nami. Lalu Marta menunjukkan kamar tidurnya Daisy, yang mana kamarnya itu berada tepat di sebelah kamar tidur putrinya yang bernama Nami. Karena memang tugas pokoknya adalah mengurus putri dari majikannya itu. Lalu di malam harinya Daisy pun melakukan tugas pertamanya, yaitu membuat makan malam. Nah, ketika di meja makan, Nami mengatakan bahwa dia sangat senang dengan Daisy karena sangat baik dan ramah kepadanya. Dan Roxanne pun senang mendengarnya. Begitu selesai makan malam, suaminya Roxanne pun pulang ke rumah. Daisy pun diperkenalkan pada sang suami yang bernama William. William gak banyak omong. Dia hanya berharap agar Daisy bisa mengurus rumah ini dan juga putrinya. Setelah itu Daisy pun bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada umumnya. Dia pun membersihkan kamar mandi. Tapi bersihin kamar mandinya tuh ala-ala mancing-mancing gitu lah cuy. Nah, saat itu William pun masuk ke kamarnya dan tentunya melihat si Daisy yang lagi bersih-bersih kamar mandi. Pak William pun mulai lirik-lirikan dengan pembantu barunya itu. Namun ya William gak ngelakuin apa-apa karena di belakangnya pun masih ada si Roxanne kan. Singkat cerita, di akhir pekan William mengajak keluarganya untuk berlibur ke puncak. Dan mereka pun menginap di villa pribadi mereka. Daisy juga diajak ke sana untuk menjaga Nami, dan karena bisa nyetir, dia pun juga diminta untuk mengemudikan mobil mewah itu. Mereka berlibur ke sebuah villa mewah di pinggir pantai dan menghabiskan waktu liburan di sana. Lalu di malam harinya, Nami pun berenang ditemani Daisy yang terus mengawasinya. Dan di sini terlihat bos William yang mulai curi-curi pandang ke Daisy, apalagi si Daisy ini dengan pakaiannya yang sangat menggugah selera. Lalu karena merasa ingin berenang juga, William pun mengajak istrinya untuk masuk ke dalam kolam. Tapi istrinya itu gak tahan berlama-lama karena ya takut masuk angin. Dan lalu ketika semua sudah masuk ke kamar masing-masing, Daisy mengambil kesempatan untuk menikmati malam dengan berenang-renang di sana sendirian. Katanya sekalian healing lah. Daisy pun merasa sangat senang bekerja dengan orang kaya seperti William, yang mana belum pernah ia rasakan karena dulunya ya cuman kerja di restoran yang penuh dengan tekanan banget cuy.